Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari Sabtu tanggal 17 Juni tahun 2023 adalah peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Peringatan Hati Tersuci Santa Perawan Maria dirayakan pada hari Sabtu ketiga sesudah Pentakosta atau hari Sabtu sesudah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Peringatan ini ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 8 Desember tahun 1942, tepat pada peringatan ke-25 penampakan Bunda Maria di Fatima. Menurut tradisi kitab suci, hati merupakan tempat dan sarana bagi orang untuk membangun relasi yang mendalam dengan Allah. Dalam hal ini, hati Santa Maria merupakan model bagi semua orang Kristen karena ia senantiasa menyimpan segala yang ia lihat dan dengarkan di dalam hati dan merenungkannya. Ia menjadi kediaman Roh Kudus dan tahta kebijaksanaan. Maka, Maria menjadi gambaran gereja yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Kita juga diundang untuk menyelaraskan hati dengan hati Bunda Maria agar kita memiliki semangat penyerahan kepada Allah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 61 ayat 9 sampai 11. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem
pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memiliki hati yang suci seperti Maria. Sehari setelah merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus, gereja mengajak seluruh umatnya untuk merayakan hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Memang Yesus dan bundanya tak pernah dapat dipisahkan. Betapa bahagianya Yesus mempunyai ibu yang hatinya suci tak bernoda, yang bersama Yosef bapa pengasuhnya, yang telah membuatnya menjadi sungguh manusia. Harus diakui bahwa Maria sungguh penuh rahmat, seperti dikatakan malaikat Gabriel. Tapi kepenuhan rahmat Allah dalam dirinya tak membuat Maria meminta keistimewaan perlakuan, apalagi menghindari salib dan derita. Itulah sebabnya Yesus sangat mencintai dan menghormati bundanya. Melalui Maria dan Yosef, Yesus menerima dan mencintai kodrat kemanusiaannya. Tak pernah ia meminta dikecualikan dari sesama manusia lainnya. Bahkan oleh teladan Maria dan Yosef, Yesus dengan rela menjalani apa yang terberat dari kemanusiaannya, yakni dihina dan disiksa sampai mati di salib. Bila Yesus, Putra Allah, rela mengambil jalan salib sebagai jalan penyelamatan,
maka jalan salib tak lagi menjadi jalan aneh di luar kemanusiaan kita. Bahkan Maria, ibu Yesus, ikut merangkul jalan salib menjadi jalannya juga. Karena itu, Maria menjadi ibu Yesus, serentak itu pula para muridnya. Yesus telah berkata, "Barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya." Betapa Yesus sungguh diteguhkan karena bundanya telah lebih dahulu memikul salib untuk putranya. Ia rela berjalan jauh dari Nazaret ke Betlehem saat mengandung Yesus. Ia harus menyingkir ke Mesir bersama Yosef untuk menyelamatkan Yesus dari kejaran Herodes. Maria tentu saja merasa sangat sedih dan terluka ketika orang-orang sekampungnya di Nazaret menolak Yesus. Apalagi ketika orang-orang sebangsanya menghendaki kematiannya disalib. Maria tahu persis siapakah putranya karena Yesus tinggal bersamanya 30 tahun. Mana mungkin ia disamakan dengan penjahat paling hina yang mesti dihukum mati di kayu salib? Akan tetapi, kesaksian para penginjil semuanya tertegun dengan sikap hati Maria karena ia menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Apapun yang terjadi padanya, Maria tak pernah melihatnya dengan cara pandangnya sendiri, tapi selalu membawanya dalam doa dan dalam terang Roh Kudus, Sang mempelainya yang sejati. Ia lalu merenungkannya. Apa sebenarnya kehendak Tuhan melalui peristiwa ini? Inilah sikap iman yang sejati. Maria sepenuhnya percaya pada kehendak Allah, seburuk apapun yang terjadi. Saudara-saudariku terkasih, Yesus sekalipun putra Allah, sungguh dikuatkan oleh iman ibunya. Maka ketika Maria menemaninya di jalan salib, Yesus ingat bahwa sejak kecil ibunya sudah bercerita mengenai semua derita dan sengsara yang mereka hadapi bersama. Yesus seakan mendengar bisikan ibunya ketika ia terjatuh saat memikul salib. "Bangunlah anakku, jangan menyerah. Bapamu menghendaki pengorbananmu agar semua anaknya diselamatkan. Ibu akan menemanimu sampai akhir." Saudara-saudariku terkasih, kita tahu bersama bahwa semua murid Yesus telah lari meninggalkan Dia, tapi tidak ibunya. Maria yakin bahwa di balik salib ada kemenangan, di balik duka ada suka, di balik kematian ada penebusan dan hidup kekal. Maria telah mengungkapkan keyakinannya ini ketika ia mengidungkan Magnificat, nyanyian pujiannya kepada Allah seperti ditulis Lukas dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 47 dan ayat 54 sampai 55. "Jiwaku mengagungkan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku." Hati Maria tetap suci dan tak bernoda karena hatinya selalu melekat pada Allah dan cintanya tetap utuh untuk Yesus putranya. Saudara terkasih,
perayaan kita hari ini, hati tak bernoda Santa Perawan Maria mengajak kita untuk terus menyucikan hati kita, tak henti memurnikan hati dengan menjadikan hati kita seperti hati Yesus, melekatkan hati kita pada hati Allah, melihat dan merenungkan semua peristiwa hidup kita dalam terang kasih Allah, sehingga tak ada tempat untuk berprasangka buruk, meninggikan diri dan menjadi angkuh, memandang hina orang lain, apalagi membenci mereka. Hati tersuci Maria adalah hati yang selalu terangkat ke surga, memuji dan mengagungkan Allah Maha Tinggi, bersyukur selalu atas semua perbuatan tangannya. Maria selalu bergembira dalam Allah. Ia percaya selalu pada tuntunan Roh Kudus Allah dan setia mengikuti Yesus memikul salib pengorbanan untuk meraih cita-cita surgawi. Bunda Maria, Santa Perawan yang tak bernoda, doakanlah kami agar hati kami tetap murni. Mintalah kepada Yesus Putramu agar Ia melindungi kami dari segala godaan dan membimbing kami di jalan kebenaran dan hidup. Semoga kelak kami dapat berjumpa denganmu ya Bunda kami yang teramat manis dalam kehidupan kekal di surga. Amin.